Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagoan On Wheel. Di atas roda kita bercerita. Nah, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu berikan vibes positif kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini tuh ya, kita akan membahas tentang ini kayaknya beritanya bakal heboh sih, harapan semua orang. Jadi prediksinya nih teman-teman, akhir tahun 2025 ini itu Pi Network akan menyentuh di angka $100. Nah, apakah mungkin? Ya, semoga aja ya teman-teman ya. Kita berharap teman-teman. Seperti apa sih beritanya? Apa aja indikasinya yang menyebutkan kalau Pi Network itu di akhir 2025 itu bakal menyentuh angka $100. Nah, seperti apa beritanya? Kita bahas secara singkat di sini teman-teman. Tonton terus sampai selesai ya teman-teman videonya ya, jangan di skip. Oke teman-teman, beritanya seperti ini nih ya. Bitcoin itu mengklaim sebagai mata uang kripto rakyat yang inklusif dan ramah pengguna. Pertanyaan besar yang terus muncul adalah, apakah Pi Network bisa tembus $100 pada akhir tahun 2025? Nah, target ambisius Pi Network $100 ini masih sangat spekulatif ya teman-teman ya. Sebab jaringan baru masih fase mainnet tertutup. Fase open mainnet yang dijadwalkan akhir 2025 memungkinkan listing di bursa besar seperti Binance atau Coinbase. Ini akan membuka akses perdagangan publik dan meningkatkan likuiditas serta menjadi katalis utama yang berpotensi mengerek harga Bitcoin secara signifikan teman-teman. Faktor pendorong Pi Network menuju $100. Nah, ini ya. Indikasinya ini teman-teman, indikatornya ini. 1. Listing di bursa besar teman-teman. Listing resmi di bursa besar seperti Binance akan meningkatkan exposure dan volume perdagangan Bitcoin secara drastis. Hal ini biasanya diikuti oleh lonjakan harga karena masuknya investor institusional dan retail. 2. Kemitraan dengan ekonomi real. Pi Network itu berambisi membangun ekosistem yang berhubungan di dunia digital dengan ekonomi nyata ya, teman-teman ya. Pengguna P untuk transaksi barang dan jasa di wilayah Asia Tenggara, Cina, dan Nigeria itu menjadi contoh awal. Kemitraan strategis dengan perusahaan fintech, retail, dan logistik akan memperkuat utilitas koin. 3. Mekanisme kelangkaan. Nah, P ini menerapkan mekanisme halving yang mengurangi imbalan penambangan seiring bertambahnya pengguna ya, teman-teman ya. Jika juga diterapkan pembakaran token, pasokan P akan berkurang sehingga meningkatkan kelangkaan dan potensi kenaikan harga. 4. Ekosistem dApps dan pengembang. Pertumbuhan aplikasi terdesentralisasi di platform P, termasuk Pi Browser, dapat meningkatkan volume transaksi dan adopsi koin, teman-teman. Insentif bagi pengembang akan memperkaya ekosistem dan memperkuat nilai utilitas Pi. 5. Momentum komunitas di sentimen pasar. Komunitas Pi yang besar dan aktif itu memberikan nilai psikologis yang kuat. Sentimen positif dan viralitas di media sosial dapat mempercepat adopsi dan mendorong harga. Meskipun efek ini cenderung bersifat jangka pendek. Berbeda dengan rumor harga $100 yang beredar luas, sebagian besar analis dan platform prediksi memberikan estimasi yang lebih konservatif, teman-teman. Prediksi dari CoinCodex ya, teman-teman ya, itu memproyeksikan Bitcoin itu bisa mencapai kisaran 3,9 hingga $5,6 pada akhir 2025, teman-teman. Untuk CMC, CoinMarketCap, itu memprediksi harga P pada rentang $2 hingga $6 dalam jangka menengah. Kemudian ada dari Tricomas dan TradingBiz,
itu memprediksi harga Pi tetap berada di bawah $1 sepanjang 2025 dengan potensi kenaikan moderat. Nah, kalau yang Trikomas ini kayaknya sudah terbantahkan ya, teman-teman ya. Karena kebetulan sekarang itu Pi sudah di angka $1,2. Kemarin sempat mau menyentuh $2 ya, teman-teman ya. 1,5, $1,6. Nah, sekarang di 1,2. Ya, semoga aja kalaupun $6 juga sudah bagus banget ya, teman-teman ya, nilai segitu itu. Untuk koin baru ya, kelas koin baru dengan jumlah volume yang begitu gemuk, saya rasa nilai $6 itu udah sangat bagus sih. Tapi ya kalau memang terjadi $100, siapa yang tahu kan. Semoga saja. Nah, kemudian resiko yang menghadang Pi Network, teman-teman. Meskipun potensi besar, Pi Network itu menghadapi sejumlah resiko penting. Satu, belum listing di bursa utama. Tanpa pencatatan resmi di bursa besar, harga Pi itu masih sangat spekulatif dan likuiditas terbatas ya, teman-teman ya. Dua, regulasi yang ketat. Pemerintah dan otoritas keuangan itu dapat memberlakukan pembatasan atau regulasi yang membatasi pertumbuhan Pi. Tiga, keberlanjutan ekosistem, teman-teman. Keterlibatan pengembang dan perluasan aplikasi nyata itu harus terus dijaga agar permintaan koin itu tetap stabil. Nah, empat itu spekulasi berlebihan. Lonjakan harga yang didorong oleh hype itu tanpa dukungan fundamental itu dapat menyebabkan volatilitas tinggi dan risiko penurunan tajam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah target Bitcoin realistis? Untuk mencapai harga $100, market cap Pi Network itu harus melampaui ratusan miliar dolar ya, teman-teman. Setara dengan Ethereum dan Binance Coin. Ini menurut adopsi massal, eksekusi strategi dan sempurna, dukungan regulator, dan pertumbuhan ekosistem yang signifikan. Pi Network itu memiliki potensi besar berkat model inovatif, komunitas luas, dan rencana pengembangan ekosistem yang ambisius. Namun, target harga $100 pada akhir 2025 itu masih sangat sulit dicapai dan lebih bersifat aspiratif daripada realistis berdasarkan kondisi pasar saat ini. Ya, benar sih. Memang agak terlalu tinggi kalau $100 di akhir tahun 2025 ya, teman-teman. Tapi kalau mungkin di akhir 2026 atau pertengahan 2027 itu menurut saya masih realistis sih. Masih ada kemungkinannya gitu ya. Biar waktu yang menjawab, karena semua pertumbuhan yang ada di Pi Network ini saya rasa masih bayi, masih perlu pertumbuhan, masih perlu gizi yang banyak supaya gemuk, supaya kuat itu ya, teman-teman ya. Ya, semoga aja lah, kita doakan yang terbaik ya, supaya kita tetap cuan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode hari ini ya. Sampai jumpa episode selanjutnya. Tonton terus teman-teman Jagoan on Wheel setiap hari jam 18.00 WIB ya, teman-teman ya. Like, subscribe, dan share teman-teman supaya Jagoan on Wheel ini bisa terus berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency, terkhusus Pi Network kepada teman-teman semua ya, teman-teman ya. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor ya, teman-teman. Saya hanya membagikan informasi dari artikel-artikel yang saya baca, kemudian saya rangkum, teman-teman, dan saya share di sini. Dan saya juga nggak ada niatan untuk mengajak teman-teman berinvestasi di koin manapun. Tapi jika ternyata teman-teman kebetulan ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, saya harap teman-teman tetap mengutamakan DIOR ya, teman-teman. Do your own research supaya teman-teman semua bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian ya, teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan on Wheel, di atas roda kita bercerita.